Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sultan Kafabiur Rahman from Class 5A of English Education Department akan melaporkan dua hasil penelitian imajiner sebagai tugas dari statistik yang diampu oleh Mem Nurul. Yang pertama ada experimental research. Di sini saya mengambil judul Improving Students Daily English Vocabulary through Vocabulary Based Reading Activities. Jadi di sini penelitian ini menemukan sebelumnya bahwa siswa SMA kelas 10 sering merasa kesulitan menggunakan kata-kata bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Maka karena jarangnya membaca teks berbahasa Inggris, maka dari situ di sini akan ada penelitian tentang pembelajaran bahasa Inggris dengan cara membaca yang diharapkan bisa membantu anak-anak untuk lebih mudah memahami dan mengingat kata-kata baru atau kosakata baru. Kemudian pertanyaan penelitiannya, apakah kegiatan membaca yang fokus dengan kosakata bisa membantu meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris sehari-hari? Nah, kemudian bagaimana desain penelitiannya? Desain penelitian ini adalah quantitative experimental research design, yang mana kita akan eksperimen untuk post testnya. Jadi nanti kita akan kasih dua grup, yaitu grup pertama grup eksperimen dan kedua adalah grup kontrol. Yang mana grup eksperimen adalah grup yang akan kita kasih kegiatan untuk membaca berbasis kosakata, mungkin seperti membaca cerita pendek lalu mencari arti dan mempraktikkan kata-kata baru di dalamnya. Sedangkan untuk kelompok kontrol, mereka akan belajar dengan cara tradisional yang hanya dengan menghafal daftar kata. Nah, setelah belajar, kedua kelompok tersebut akan kita berikan post test, mengerjakan tes kosakata yang bentuknya sama. Nah, untuk variabelnya sendiri ada independent variable dengan simbol X, yang mana di sini adalah murid yang akan kita kasih treatment berupa pembelajaran kosakata berdasarkan dengan membaca. Kemudian untuk dependent variable dengan simbol Y akan adalah murid yang tidak kita arahkan untuk belajar kosakata dengan cara membaca. Nah, kemudian untuk skala pengukurannya di sini kita memakai interval. Skalanya memakai interval, kemudian hipotesisnya ada null hypothesis, yang mana there is no significant difference in vocabulary mastery between student talk using vocabulary based reading activities and those talk using traditional method. Dan alternative hipotesisnya, there is a significant difference in vocabulary mastery between student talk using vocabulary based reading activities and those talk using traditional methods. Nah, jadi ada dua hipotesis penelitian. Kemudian hasil tes kosakata, kita menemukan hasil nilai rata-rata dari kegiatan belajar dengan membaca sebagai kelompok eksperimen tadi dengan nilai rata-rata 83. Dan untuk kelompok kontrol yang hanya belajar dengan cara biasa dengan nilai rata-rata 71. Sudah terlihat kelompok yang belajar sambil membaca dapat nilai lebih tinggi. Tapi sebelumnya kita perlu untuk mengecek kenormalan dari data tersebut.
apakah benar-benar terdistribusi secara normal ataupun tidak. Maka kita akan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, kenapa kita pakai uji Shapiro-Wilk? Karena jumlah sampel di sini itu relatif kecil dan uji ini memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dalam mendeteksi kenormalan data. Nah, setelah kita cek, ternyata hasil uji menunjukkan nilai signifikansi kedua kelompok lebih besar daripada 0,05, sehingga data memenuhi asumsi normalitas. Dengan signifikan kelompok nilai eksperimen 0,751 dan kelompok kontrol 0,433, yang mana jelas di sini lebih besar dari 0,05. Nah, karena data sudah teruji secara normal, kita akan menggunakan independent sample test. Nah, di sini kenapa kita memakai ini? Karena kita akan membandingkan rata-rata dua kelompok yang mana saling independen, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, serta data berskala interval dan terdistribusi secara normal. Nah, setelah kita uji secara independent sample t-test, kita memperoleh nilai signifikan two-tile sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil daripada 0,5, sehingga perbedaan rata-rata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dinyatakan signifikan secara statistik. Nah, maka kesimpulannya di sini bahwa the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Nah, hasil uji t-test menunjukkan perbedaan nilai rata-rata nilai kelompok eksperimen dan kontrol bersifat signifikan, sehingga perbedaan tersebut disebabkan oleh perlakuan pembelajaran, bukan faktor kebetulan. Maka kita bisa berkesimpulan bahwa metode pembelajaran berbasis membaca terbukti lebih efektif dibandingkan metode tradisional dalam meningkatkan kosakata. Oke, kemudian kita lanjut untuk penelitian yang kedua, yaitu correlation research dengan judul The Relationship Between Vocabulary Knowledge and Reading Ability of Junior High School Student. Nah, di penelitian kedua ini kita memiliki konteks yang mana ilmu kosakata itu sangat penting untuk siswa di jenjang SMP. Nah, di sini mereka memiliki perbedaan kemampuan dalam kosakata. Nah, perbedaan kemampuan dalam membaca. Nah, di sini kita akan melakukan penelitian terkait hubungan antara kepandaian kosakata dengan dengan kemampuan membaca. Nah, kira-kira apakah antara dua hal tersebut memiliki hubungan? Karena kadang anak atau murid dengan kekurangan kosakata itu lebih sulit memahami kalimat dalam bahasa Inggris untuk kemampuan membacanya. Nah, kemudian pertanyaan penelitiannya adalah, apakah ada hubungan yang kuat antara pengetahuan kosakata dan kemampuan membaca siswa SMP? Nah, kemudian untuk desain penelitian, kita akan mengumpulkan data dari 45 siswa SMP. Setiap siswa mengerjakan 2 tes. Nah, jadi ada 2 tes yang akan dilakukan, yaitu tes pertama tes kosakata, kemudian yang kedua adalah tes pemahaman membaca. Nah, lalu kita akan melihat hubungan antara nilai dari tes kosakata dan nilai tes membaca mereka. Nah, ada 2 variabel dari penelitian ini, yaitu independent variables dilambangkan dengan X,
yaitu kemahiran kosakata, dan dependent variable disimbolkan dengan Y sebagai kemampuan membaca. Untuk skala pengukurannya kita memakai skala interval. Dan research hypothesis, untuk null hypothesis there is no significant relationship between vocabulary knowledge and reading ability. Dan alternative hipotesisnya, there is a significant relationship between vocabulary knowledge and reading ability. Nah, setelah 45 data nilai kita kumpulkan dan kita dapat, maka perlu sebelum memulai penelitian kita akan menguji kenormalan dari data tersebut. Apakah data tersebut normal, didistribusikan secara normal atau tidak. Nah, di sini kita memakai Kolmogorov-Smirnov karena jumlah sampel relatif besar. Dan uji ini sesuai untuk menguji kesesuaian distribusi antara distribusi data dengan normal. Nah, setelah kita lakukan uji normalitas, kita menemukan hasil bahwa nilai signifikansi untuk skor kosakata dan skor membaca sama-sama besar, yaitu 0,200. Berdasarkan ketentuan bahwa data dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai signifikan itu lebih dari 0,5, maka kedua variabel ini memenuhi asumsi normalitas dan layak dianalisis lebih lanjut menggunakan uji parametrik. Nah, di sini kita akan memakai korelasi Pearson karena data penguasaan kosakata dan kemampuan membaca diukur menggunakan skala interval, serta hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, maka analisis yang digunakan adalah korelasi Pearson product moment. Uji ini tepat digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Setelah kita uji korelasinya, hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R antara penguasaan kosakata dan kemampuan membaca sebesar 0,998 dengan signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai R yang berada pada rentang 0,80 sampai 0,100 termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat dan positif. Maka nilai signifikansi atau P sama dengan 0,000 itu jelas lebih kecil daripada 0,05 ataupun 0,01, sehingga hubungan antara penguasaan kosakata dan kemampuan membaca bersifat signifikan secara statistik. Dengan demikian, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Berdasarkan hasil analisis statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat dan signifikan antara penguasaan kosakata dan kemampuan membaca siswa sekolah menengah pertama. Temuan ini menegaskan bahwa penguasaan kosakata memiliki peran yang sangat penting dalam memahami teks bacaan, di mana semakin tinggi penguasaan kosakata siswa, maka semakin baik pula kemampuan membacanya. Terima kasih banyak, sekian dan sampai jumpa.